Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan atau melanjutkan ujian komprehensif kita atas nama Ibu Ida Nurlaila, mahasiswi PPG Daljab Batch 1 tahun 2024, LPTK UIN Salatiga. Untuk itu, pada beliau, silakan untuk menjelaskan atau mensimulasikan modul ajar yang sudah dikerjakan atau yang sudah tersedia. Pada Bu Nur Ida Laila, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Wida Nur Laila akan menyampaikan untuk modul ajar yang saya pakai kemarin. Untuk sekolahnya di SMP Negeri 2 Randu Blatong, mata pelajarannya PAI. Untuk temanya saya mengambil menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Fasenya pakai fase D untuk kelas 7. Kompetensi awal, peserta didik mampu menjelaskan hakikat salat dan zikir sebagai pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Peserta didik mampu menciptakan karya berupa kata-kata hikmah yang mengandung isi bahwa salat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Peserta didik mampu mengimplementasikan salat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila saya ambil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dan gotong royong. Pelajar rahmat lil alamin berkeadaban atau ta'adub, keteladanan khutwah, lurus tegak atau itidal, toleransi tasamu. Sarana dan prasarana saya pakai laptop, LCD proyektor, speaker aktif, handphone, kertas LKPD, dan media lain. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan hakikat salat dan zikir pelaksanaan salat sebagai pencegahan perbuatan keji dan mungkar. 1.2 Peserta didik dapat membuat karya berupa kata-kata bijak yang menekankan bahwa salat dan zikir memiliki peran dalam mencegah tindakan buruk dan keji. 2.1 Peserta didik dapat menerapkan salat 5 waktu dan zikir secara rutin, menghindari tindakan buruk dan tidak pantas. Pemahaman yang bermakna, sholat zikir mempengaruhi kesejahteraan mental, emosional mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sholat dan zikir dapat membentuk hubungan sosial yang lebih baik dengan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, dimensi spiritual dan dari sholat dan zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ketenangan batin. Pertanyaan pemantiknya, apa makna sholat? Apa itu zikir? Mengapa sholat dan zikir penting dilaksanakan? Bagaimana dampak salat dan zikir untuk kehidupan? Bagaimana salat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Langkah atau sintek persiapannya, guru menyiapkan LCD, guru menyiapkan kabel sambung, guru menyiapkan bahan ajar. Untuk kegiatan pembukaannya, guru mempersiapkan media alat, peraga, bahan, atau media lain. Pembelajaran dibuka dengan salam, guru minta salah satu anak untuk memimpin doa, guru memeriksa kerapian tempat duduk dan pakaian siswa, guru mengabsen siswa, melakukan persepsi dan mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan materi aktivitas pembelajaran dan teknik penilaian. Yang terakhir, ice breaking. Kegiatan inti, sintaks 1, orientasi masalah, guru bertanya tentang pengertian salat dan zikir, peserta didik merespon pertanyaan guru itu dengan menyebutkan jumlahnya, guru menanyakan materi dan penyampaian PPT materi menghadirkan. Sintek yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Sintek ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Sintek yang keempat, mengembangkan penyajian hasil karya. Sintek yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan penutup, kita penyimpulan, peserta didik dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Guru beserta peserta didik melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilaksanakan, menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya, mengakhiri kegiatan belajar. Pak Riza sudah? Sudah. Sudah. Oh, sudah. Oke. Iya. Oke, baik. Berikut saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu Ida, terkait dengan modul ajar yang dengan gunakan. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran dari modul ajar yang dengan yang susun? Tujuannya yang pertama saya menggunakan untuk pengetahuan dan keterampilan siswa. Tadi katanya PBL ya, Iya, pendekatannya. pendekatan Problemnya problem. apa, Bu? Problemnya. Problemnya kesiapan siswa itu Pak untuk sholat dan zikir, menghadirkan sholat dan zikir.
Kenapa? Karena kadang kan bacaannya anak itu kurang, pembiasaannya juga kurang. Kadang disuruh sholat pun susah anak-anak, Pak. Kemudian teorinya siapa dasar eh, Teorinya pemilihan saya pakai pendekatannya tadi? behavioristik sama kognitivisme. Kemudian metode dalam pendekatan pembelajaran ini metode apa? Dan Kalau saya kan menggunakan praktek diskusi, Pak. kemudian penilaiannya tadi menggunakan eh, apa saja tadi? Asesmen diagnostik itu udah saat awal pembelajaran, terus asesmen formatif, asesmen sumatif. Hmm. Seperti apa itu bentuk wujudnya itu Bentuknya kalau penilaiannya itu? diagnostik itu bisa tes awal, kuesioner, atau wawancara langsung dengan anak. Kan itu sebelum pembelajaran. Kalau Terus, asesmen, ya, ya terus. terus kalau asesmen formatif itu bisa tugas harian, kuis singkat, Hmm. itu bisa. Hmm. Atau pada saat kita sudah observasi, observasi. Hmm. Iya, 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 Ya. iya, iya, iya. Kalau P5 PPRA-nya itu tujuan dari rancangan modul proyek P5 PPRA itu apa? Eh, per, Gaya ya, gaya hidup tentang berkelanjutan. sampah tadi ya. Enggak, sampah, pemanfaatan Nah, sampah untuk terus membuat kemudian kompos. aktivitas yang akan dilakukan itu seperti apa, Bu? Jadi aktivitasnya kan kita mengajari anak-anak untuk mengumpulkan sampah, memilah sampah, Pak. Jadi ada yang sampah Hmm. bisa diolah jadi pupuk, ada yang tidak bisa diolah jadi tidak. Jadi yang non organik itu bisa kita manfaatkan untuk membuat ekobrit ataupun apa. Ada yang bisa dibusukkan itu dibuat jadi kompos. Penilaiannya bagaimana? Jadi penilaiannya itu dari proses pertama. Dari anak-anak itu bagaimana mereka mengambilin sampah, itu juga sudah masuk penilaian. Untuk judul PTK yang jenengan buat itu apa, Bu? Kalau PTK-nya sama dengan hampir sama dengan judulnya, Pak. Jadi penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam materi menghadirkan sholat dan zikir pada siswa Hmm. kelas 7 di SMP Negeri 2 Randu Blatung. Kemudian permasalahannya apa? Untuk permasalahannya kan pembiasaannya anak itu loh, Pak, untuk sholat, zikir itu kan mereka ada yang paham, ada yang tidak paham. Jadi saya ambil dari itu. Terus solusinya bagaimana Solusinya ya pemecahan dengan masalah ini? membiasakan, Pak. Jadi membiasakan anak untuk sholat duha, berjamaah, sholat apa. Untuk kedisiplinan aja, anak-anak itu didisiplinkan lagi. Terus siklusnya berapa siklus direncanakan? Ada 3 penilaian sikap, seperti itu, Pak. Penilaian sikap, penilaian proses, dan penilaian hasil. Kemudian instrumen penelitiannya itu menggunakan apa? Pengecekan anak melakukan apa enggak, siapa saja yang melakukan, seperti itu, Pak. Ya kan ada, makanya kemarin itu kan ketika perangkat pembelajaran kemarin kan itu tugas salah satu di antaranya kan menyusun instrumen penelitian. Oke, sekarang Bu Ida baca ayat ini, nah, melafalkan ayat sesuai dengan hukum mim sukun. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Samuda akhakum syulihan. Qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Yang mana itu yang dimaksud hukum mem sukunnya? Ansyakum niku, Pak. Terus Akhakum. anu punya bu kertas dan buku, kertas dan pulpen. Ya, bentar, Pak. Nah, silakan dituliskan Iya, Pak. Anas, Anas. surat Anas Ayat semuanya. semuanya. Ya, Ya. ya di foto dikirim ke WA saya. Silakan di apa closing statement. Ya, terima kasih, Pak. Mohon maaf jika ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian ujian komprehensif atas nama Ibu Ida Nurlaila. Ya.
sudah berakhir. Silakan untuk bergabung ke room yang besar dan tolong dipanggilkan ke peserta berikutnya. Iya, Kak.